Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Berjumpa lagi bersama saya, Valentina Hutagalung, di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 12. Masih di bab yang pertama, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Hari ini kita akan belajar tentang wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS membagi wilayah Indonesia ke dalam 4 regional atau 4 wilayah pembangunan yang memiliki letak sentral sebagai pusat pertumbuhan. Pembangunan di Indonesia dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu yang diperkirakan sebagai pusat pertumbuhan sebagai kawasan yang mampu menarik daerah-daerah di sekitarnya. Kawasan sentral yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mengalirkan proses pembangunan ke wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga pemerataan pembangunan dapat terjadi di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau perwilayahan dengan kota-kota utama sebagai pusat pertumbuhan. Kota-kota sebagai pusat pertumbuhan nasional ini adalah Kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Jadi ada 4 pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia, yaitu A. Medan, B. Jakarta, C. Surabaya, D. Makassar. Kemudian dari keempat wilayah utama, jadi Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar ini adalah wilayah utama sebagai pusat pertumbuhan. Tapi keempat wilayah tersebut tidak dibagi lagi menjadi seluruh wilayah pembangunan dengan pusat-pusat kota terdekat. Mari kita bahas. Wilayah pembangunan utama A, B, C, dan D dibagi lagi menjadi 10 wilayah. Untuk wilayah pembangunan A meliputi wilayah 1 dan 2. Untuk wilayah pembangunan D meliputi wilayah 3, 4, dan 5. Untuk wilayah pembangunan C meliputi wilayah 6 dan 7. Dan untuk wilayah pembangunan D meliputi wilayah 8, 9, dan 10. Wilayah pembangunan A berpusat di Kota Medan. Wilayah pembangunan B berpusat di Kota Jakarta. Wilayah pembangunan utama C berpusat di daerah Surabaya. Dan wilayah pembangunan utama D berpusat di Kota Makassar. Wilayah pembangunan utama A atau wilayah regional A berpusat di Kota Medan. Wilayah pertumbuhan regional A ini meliputi wilayah 1 dan 2. Wilayah 1 itu terdiri dari wilayah di Aceh dan Sumatera Utara, pusatnya di Medan. Wilayah pembangunan 2 itu yaitu daerah-daerah Sumatera Barat dan berpusat di Pekanbaru. Kemudian untuk wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhan utamanya yaitu Kota Jakarta. Wilayah pertumbuhan B meliputi wilayah pembangunan 3, 4, dan 5. Wilayah pembangunan 3 meliputi Kota Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan berpusat di Kota Palembang. Wilayah pembangunan 4 meliputi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan berpusat di Kota Jakarta. Dan wilayah pembangunan 5 meliputi Kalimantan Barat yang berpusat di Pontianak. Wilayah pusat pembangunan C atau wilayah regional C, pusat pertumbuhannya adalah Kota Surabaya. Wilayah pertumbuhan C meliputi wilayah pembangunan 6 dan 7. Wilayah pembangunan 6 meliputi daerah-daerah di Jawa Timur, Bali, dan berpusat di Surabaya. Sedangkan wilayah pembangunan 7 meliputi daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan berpusat di Balikpapan dan Samarinda. Kemudian untuk wilayah pusat pembangunan D atau wilayah regional D berpusat di Kota Makassar. Wilayah regional D atau wilayah pembangunan D meliputi wilayah pembangunan 8,
Wilayah pembangunan 8 meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Timur Timur yang berpusat di Makassar. Sedangkan wilayah pembangunan 9 meliputi daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan berpusat di Manado. Kemudian wilayah pembangunan 10 meliputi daerah Maluku dan juga Papua, pusatnya di Sorong. Jadi itulah wilayah pusat pertumbuhan atau wilayah pusat pembangunan di Indonesia. Pembagian wilayah tersebut bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang serasi dan seimbang atau merata, baik antar sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan. Prinsip perwilayahan itu diterapkan dalam skala yang lebih kecil, yaitu provinsi-provinsi itu sendiri, dengan memperhatikan hubungan yang saling berkaitan antara kabupaten dan kecamatan dalam satuan wilayah yang lebih kecil. Pembagian wilayah seperti itu bermanfaat bagi negara yang besar dan luas seperti Indonesia untuk menjamin tercapainya pembangunan yang merata. Penerapan 4 wilayah pusat pembangunan utama yang disertai dengan 10 wilayah pembangunan di Indonesia bertujuan agar wilayah-wilayah tersebut benar-benar berfungsi sebagai penggerak dalam memeratakan pembangunan di Indonesia secara menyeluruh. Jadi tujuannya adalah agar wilayah-wilayah di Indonesia, bahkan kota-kota terpencil dan terpelosok, pembangunannya merata. Hasilnya dapat kita lihat sekarang di Indonesia bagian timur mulai terlihat peningkatan kegiatan ekonomi seperti di Papua. Pabrik-pabrik terutama yang berkaitan dengan industri pertambangan dan industri pengelolaan kayu mulai tumbuh di kawasan Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui, wilayah pusat pertumbuhan itu adalah wilayah yang dapat menarik atau yang berpengaruh terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga wilayah-wilayah di sekitarnya itu nanti pada akhirnya bisa juga berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan. Tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan. Contohnya Jakarta sebagai pusat pertumbuhan itu akan menarik wilayah-wilayah Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok menjadi wilayah pusat pertumbuhan suatu saat nanti. Seperti Bekasi sekarang sudah menjadi wilayah pusat pertumbuhan sendiri kan. Jadi itulah fungsinya pusat pertumbuhan ini. Diharapkan supaya daerah-daerah sekitarnya, terutama daerah terpencil, mengalami perkembangan pembangunan yang lebih merata. Oke, dengan adanya pusat-pusat kegiatan industri di kawasan atau wilayah pusat pertumbuhan, diharapkan dapat memberi lapangan pekerjaan kepada banyak orang, baik dari daerah itu sendiri maupun pendatang dari daerah lain. Jadi jelas ya bahwasannya tujuan dibuatnya wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ini atau wilayah-wilayah pusat pembangunan ini adalah agar pembangunan lebih merata dan dapat terjadi di semua penjuru tanah air Indonesia, agar proses pembangunan dapat menyebar ke semua wilayah di Indonesia. Oke, itu diingat ya. Jadi sekarang kalian dapat mengerjakan soal latihan ini di rumah. Oke, jangan lupa kalian like dan komen serta subscribe video saya agar kalian mendapatkan materi-materi terbaru tentang materi geografi kelas 12. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.